Kelas Dupak Prakom, cari angka kredit, semakin mudah. Dapatkan informasinya di t.me, sales kelas Dupak Prakom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Selamat pagi buat teman-teman semuanya peserta kelas P3K Pengantar Komputer Ahli Pertama. Ini gimana kabarnya teman-teman, tadi malam itu sudah sampai mana? Sudah dirangkum ya? Saya lihat itu bagus banget itu, teman kita itu sudah ada yang merangkum sehingga ini bisa jadi bahan belajar ya. Jadi bahwasanya sebentar saya pin dulu teman-teman. Mungkin ini Arif sama kamera saya gini. Oke, jadi bahwasanya ketika teman-teman belajar FR itu jauh lebih efektif dibandingkan teman-teman belajar kisi-kisi, di mana kisi-kisi itu masih bersifat umum. Ketika kita belajar FR itu nanti sudah tepat sasaran. Nah, tetapi ketika kita belajar FR, kita juga harus ini ya, kita juga harus memperhatikan ada poin apa yang kurang di kisi-kisi. Jadi di kisi-kisi teman-teman cek misalkan, oh ini ada big data, oh misalkan ini ada taksonomi data. Nah, teman-teman coba dicari literaturnya, kemudian dibandingkan di FR. Apakah di FR sudah ada atau belum? Kalau memang belum ada, teman-teman bisa pelajari. Tetapi kalau memang sudah ada, ya sudah. Berarti nggak perlu teman-teman pelajari. Nah, itu untuk membuktikan, teman-teman. Untuk membuktikan apakah FR itu jauh lebih efisien atau tidak. Tapi ini saran saya, lebih baik teman-teman buat tim kecil lagi untuk meriset ini. Jadi nggak usah semuanya teman-teman mengkaji kisi-kisi yang ada, kemudian dibandingkan dengan FR. Itu nggak usah. Jadi cukup dibikin tim kecil aja, tim tersebut nanti bekerja untuk membandingkan apakah yang ada di FR itu sama atau ada yang beda, seperti itu. Jadi bedanya di situ aja. Mungkin itu dulu untuk pembuka, biar kita buka dulu ya sama Mas Arif. Mas Arif silakan dibuka pertemuan pada hari ini. Ya, baik. Terima kasih ya Pak Bas ya. Kita buka ya untuk pertemuan ke-14 ya Pak Bas kalau tidak salah ya. Ya, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, jadi untuk pertemuan hari ini kita membahas tentang infrastruktur TI seperti itu. Nah, ini untuk infrastruktur TI semakin ke sini semakin banyak yang harus dihafal, mungkin dipelajari. Jadi teman-teman siapkan juga posisi yang enak dan juga mungkin ada sedikit kopi atau cemilan. Nah, ini biar kita lancar menerima materi. Nah, ini untuk materi Pak Bas. Ready Pak Bas? Kok malah menghilang? Cek. Oke, sudah siap Mas Arif? Siap, ini suasana baru semua ya Pak Bas ya. Saya ganti kuning, Pak Bas ganti hijau ini. Tapi bukan buat pemilu ya Pak Bas ya. Bukan ya. Ya. Siap, monggo Pak Bas. Nanti teman-teman bisa lanjut di kolom chat atau mungkin raise hand untuk sesi pertanyaannya. Oke, ini kok kamera saya mati-mati ya? Enggak. Oke, kita share screen dulu teman-teman.
Share screen. Share screen-nya ini dulu ya. Ini F5. Oke, sudah tampil semua ya teman-teman ya? Ya, sudah, Pak Bas. Lanjut. Oke, siap. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semuanya, peserta kelas P3K Pranata Komputek Ahli Pertama. Nah, ini di pertemuan yang ke-14, kita akan belajar tentang infrastruktur IT. Nah, infrastruktur IT itu apa? Infrastruktur IT adalah sebuah sistem ya, antara hardware, software, dan brainware yang saling berhubungan dan membentuk sebuah sistem. Nah, ini infrastruktur IT ini nanti lebih banyak belajar tentang hardware. Nah, karena teman-teman ini Pranata Komputer Ahli Pertama, maka sisi komputer yang dibahas adalah sisi komputer server. Jadi bukan komputer end user. Kalau end user itu nanti jatahnya Pranata Komputer terampil seperti itu. Nah, di tahun kemarin itu di FR tahun 2020 itu pernah ada muncul soal tentang suhu ruangan server. Itu berapa? Nah, di tahun 2020 itu kemarin keluar, tetapi di tahun 2021 itu tidak keluar. Seperti itu. Itu salah satu contoh aja perkembangan soal ya, bahwasanya soal itu setiap tahun itu berubah. Meskipun materinya sama-sama infrastruktur IT. Nah, bandingkan ketika teman-teman belajar secara umum ya, infrastruktur IT, misalkan ada di buku, tentunya teman-teman nggak sempat nanti mau belajar suhu ruangan server itu berapa. Itu nggak ada. Beda kalau misalkan teman-teman sudah belajar FR-nya. Oh, ini ditanyakan, ini yang tidak, ini ditanyakan, ini tidak. Jadi teman-teman belajarnya jauh lebih efisien. Seperti itu. Itu salah satu contoh soal tentang suhu ruangan server. Nah, di sini saya sudah mengelompokkan tentang soal-soal yang berkaitan dengan infrastruktur IT, terutama di FR 2021. Nah, ini yang ditanyakan, yang pertama yaitu program pengaturan booting. Nah, program pengaturan booting itu nanti ada di BIOS ya. Nanti bisa masuk ke menu boot sequence. Jadi boot sequence itu adalah menu pada BIOS yang berfungsi untuk mengatur konfigurasi perangkat hardware apa atau media penyimpanan apa yang nanti akan di-play pertama kali. Kalau zaman dulu itu ada floppy A, floppy B untuk disket, kemudian ada CD-ROM, kemudian ada hard disk, kemudian sekarang itu SSD, NVMe. Nah, itu nanti diatur dalam boot sequence. Nah, boot sequence ini nanti biasanya digunakan ketika mau install ulang atau misalkan teman-teman mau recovery Windows, karena Windows mungkin error, tidak bisa masuk, nanti pakai operating system bantu, atau misalkan pakai Windows PE, atau misalkan pakai Linux, atau misalkan pakai DVD Hiren Boot CD itu ada yang isinya itu tools-tools untuk maintenance. Seperti itu. Jadi soal pertama tentang pengaturan booting ya, ada di menu BIOS yaitu di boot sequence. Nah, kemudian soal berikutnya ini tentang bunyi bip. Nah, bunyi bip ini tahun kemarin itu ada yang muncul, ada yang tidak. Seperti itu, tergantung nanti teman-teman dapat seri soal yang apa. Tetapi kalau di FR 2020 itu
banyak keluar. Nah, bunyi bip ini teman-teman nggak usah pikir pusing ya, karena kan bunyi bip itu setiap produsen BIOS itu beda-beda. Kan ada AMI BIOS dan Award BIOS. Nah, nanti kita logika aja ya teman-teman ya. Komputer sekarang itu kan yang namanya VGA kan integrated ya, sudah on board. Bahkan sekarang kalau di AMD itu namanya APU. Jadi GPU-nya atau graphical processing-nya itu sudah menempel di prosesor. Jadi logikanya eh, ketika ada bunyi bip itu VGA jarang bermasalah, prosesor juga jarang masalah. Nah, yang sering masalah adalah memori. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman ada soal tentang bunyi bip, itu teman-teman perhatikan rata-rata jawabannya adalah memori. Itu. Coba teman-teman ketika ada soal bunyi bip dicari ya. Biasanya jawabannya itu tentang RAM. Seperti itu. Nah, ini variasi soal lagi, program yang pertama kali jalan. Nah, yaitu ada yang menjawab pilihan menunya adalah POS, Power on Self Test namanya. Jadi di POS itu sebenarnya ini ya masih bagian dari BIOS. Jadi program yang dijalankan dalam BIOS itu salah satunya adalah POS. Itu untuk mengecek semua hardware, memastikan bisa berjalan dengan baik. Mulai dari prosesor, kemudian controller, kemudian ada memori, kemudian ada media penyimpanannya. Makanya ketika komputer itu melakukan booting atau POS, itu dia nanti akan mengecek. Ketika terjadi kegagalan, maka akan keluar bunyi bip. Ini bunyi bip ini sebenarnya tidak relevan dengan komputer zaman sekarang ya. Kalau zaman dulu itu memang kecepatannya masih rendah, semua dicek satu-satu. Kalau misalkan semua berjalan normal, itu biasanya bunyinya satu kali tit, terus nanti langsung masuk Windows. Kalau sekarang itu sebenarnya soal tentang bunyi bip itu sudah nggak relevan lagi seperti itu. Tapi ya nggak apa-apa, kita kan belajar tentang soalnya ya. Kemudian ada soal lagi tentang cloud computing. Nah, cloud computing ini atau komputasi awan, jadi ini materinya sebenarnya sudah saya buat ya, cloud computing itu di komputer rumah. Tetapi kemarin itu ada insiden, jadi komputer saya itu telegramnya kan keluar gitu, nggak mau jalan itu. Terus taskbar-nya itu juga not responding. Biasanya terjadi karena ini ya, Windows 10-nya itu update terus. Nah, karena update terus, Windows-nya bajakan, akhirnya saya cari alternatif di recovery, pakai restore point. Nah, restore point itu fitur untuk mengembalikan settingan ya. Kalau misalkan ada update atau misalkan komputer teman-teman kemasukan virus, itu sebenarnya bisa di ini recovery itu pakai restore point untuk mengembalikan settingan sebelumnya. Biasanya 2-3 hari settingan sebelumnya seperti itu. Nah, saya itu tak cari settingan 1 bulan yang lalu. Ternyata nggak bisa masuk Windows. Ya udahlah, karena nggak bisa masuk Windows, akhirnya kemarin saya kasihkan ke teknisi aja, diinstal ulang Windows 11 dan sekarang alhamdulillah sudah lancar kembali. Seperti itu. Nah, kita balik lagi ke cloud computing. Cloud computing ini sebenarnya kita itu saat ini menggunakan Zoom ini adalah bagian dari cloud computing. Karena apa? Semua pemrosesan itu terjadi di server. Dan servernya itu ada di luar negeri sana ya, di servernya Zoom. Itu salah satu contoh dari cloud computing. Nah, cloud computing itu macamnya ada 3. Ada application as service, kemudian infrastruktur
as service, dan satunya itu apa ya, sistem atau apa as service gitu ya. Saya lupa satunya. Intinya cloud computing ini sekarang sudah pakai. Jadi kayak Gmail, kayak WA, kayak Telegram itu juga salah satu bentuk dari penggunaan cloud computing, terutama tipenya application as service. Nah, nanti soal-soal seperti ini biasanya cuma satu soal ya teman-teman ya. Mungkin eh, tahun kemarin itu sedang heboh cloud computing. Bisa jadi nanti di soal yang teman-teman lakukan itu, yang kerjakan itu nanti bisa saja tentang AI. Mungkin mau menyinggung ChatGPT atau pakai aplikasi-aplikasi AI lainnya, itu bisa saja nanti soalnya akan berkembang ke arah situ. Tetapi jangan khawatir, itu soal biasanya cuma satu. Seperti itu, tentang cloud computing. Nah, kemudian ada juga tentang quantum computing. Nah, ini yang dari yang peserta tahun kemarin, ini dia lupa detailnya seperti apa. Pilihannya seperti client server katanya. Nah, quantum computing ini biasanya dipakai oleh Google. Entah itu metodenya seperti apa, jadi intinya itu eh, ada komputer-komputer kecil berukuran kayak kayak pakai teori mekanika kuantum seperti itu. Kemudian komputer-komputer kecil ini saling saling berhubungan, kemudian bisa bisa saling terkoneksi dan bisa menghasilkan sebuah informasi yang berharga. Mungkin quantum computing saya melihat sama seperti kayak ini ya, kayak Bitcoin ya. Jadi Bitcoin itu terdiri dari jutaan jutaan mining rate. Jadi semua itu informasi disebar ke semua node. Misalkan kayak di rumah itu saya ada mining rate, di situ terjadi kayak ada pemrosesan. Jadi kalau ada orang kirim kirim ini ya Bitcoin atau misalkan token-token seperti itu, nanti komputer tersebut juga yang mining rate-nya itu sebagai verifikasi pemrosesan transaksi. Nah, itu mungkin konsep quantum computing seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian berikutnya tentang komponen yang berfungsi menerima input, memproses data, dan mengirimkan hasil ke output. Nah, kalau misalkan ada eh, data tentang input, pemrosesan data, dan mengirimkan hasil ke output, itu menurut saya lebih condong ke komponen hardware ya teman-teman ya. Nah ini nanti teman-teman coba didiskusikan kembali, atau mungkin habis ini mau diskusi lagi ya silakan bersama teman-teman tentang infrastruktur IT, tentang kisi-kisinya ini. Itu. Kemudian tentang pengujian pada server beserta komponennya. Ini kalau saya lebih condong ke stress test ya. Jadi stress test itu kalau dulu ada aplikasinya ya, diklik nanti dia itu akan ngasih beban ke prosesor. Sejauh mana prosesor itu akan akan menerima, memproses sejumlah transaksi seperti itu. Nah, ini biasanya komponen yang lebih diutamakan pada server itu adalah CPU-nya. Seperti itu. Nah, kemudian ada soal juga tentang apa yang harus diperiksa ketika komputer frozen. Ketika mau perbaikan itu apa yang mau dicek. Nah, di sini pilihannya adalah kecuali ya. Di sini ada web server, ada hard disk, ada CPU, ada RAM, dan ada switch. Ya, kita jawab aja switch. Karena kalau web server, hard disk, CPU, RAM itu melekat semuanya berada di
sebuah komputer server. Sementara switch itu berada di luar komputer server. Otomatis dan switch itu masuk dalam kategori perangkat jaringan, bukan perangkat server. Itu. Jadi nanti kalau ada soal-soal seperti itu, teman-teman cermati. Ini komponen ini masuk dalam CPU komputer server atau berada di luar. Kalau berada di luar ya berarti bukan perangkat server. Kemudian ini komponen fisik server yang perlu dilakukan pengujian. Nah, CPU yang sering dilakukan untuk pengujian dalam server adalah CPU-nya. Biasanya yang dihitung berapa jumlah core dan jumlah thread. Thread-nya berapa. Semakin banyak jumlah core dan jumlah thread, otomatis semakin banyak jumlah transaksi yang bisa dikerjakan dalam satuan detik. Seperti itu. Nah, CPU untuk komputer desktop, kemudian untuk laptop, untuk mobile, itu sangat jauh berbeda dengan CPU yang ada di komputer server. Nah, di komputer server itu biasanya kalau Intel itu jajaran Xeon. Tetapi kalau yang AMD itu pakai EPYC. AMD EPYC itu nanti jumlah core-nya sama jumlah thread-nya, jumlah core itu sampai 64 kalau nggak salah. 64 jumlah thread-nya bisa 128. Beda kalau misalkan Ryzen 3 atau Ryzen 5 aja paling berapa? Jumlah core sama jumlah thread-nya itu paling 16. Untuk 32 itu kok untuk Ryzen 9. Jadi komputer CPU-nya AMD EPYC aja, prosesornya aja sudah 65 jutaan gitu. Itu yang seri paling murah. Itu prosesornya aja. Kalau kita berbicara tentang komputer server, itu sama saja kita berbicara seharga mobil. Begitu. Kalau komputer desktop, ya seharga motor. Begitu. Motor sampai dengan ya mahal-mahalnya paling 100 juta lah. Kalau misalkan untuk multimedia. Itu kalau server itu mahal banget. Kemudian nah, ini untuk menghindari refer pada layout yang dilakukan. Jadi ini soal nyeleneh ya teman-teman ya. Ini saya mau masukkan di bagian mana saya juga bingung ini. Refer atau tata letak ya. Refer pada layout. Jadi kalau di Word itu kalau misalkan kita full justify itu nanti ada kata itu jaraknya terlalu lebar seperti itu. Jadi agak lebar-lebar itu ya. Dan itu nanti dipandang itu kurang sedap. Nah, untuk mengatasi refer tersebut, maka kita pengaturannya adalah spasi antar huruf. Kan ada spasi antar baris itu kalau spasi kita 1,5 spasi, 1 spasi, 2 spasi itu biasanya jarak antar atas sama bawah, antar baris. Itu kalau misalkan spasi antar huruf, itu yang horizontal ini. Nah, ini untuk mengatasi refer tersebut atau katanya itu terlalu ngeblok panjang, itu kita bisa mengatasinya pakai ini ya, spasi, pengaturan spasi. Seperti itu. Nah, nanti ini salah satu bentuk variasi soalnya seperti ini ya. Untuk menghindari refer pada layout, apa yang dilakukan? Ada spasi, atur margin. Kalau margin kan enggak ya, atas bawah, kanan, kiri, bukan. Kalau spasi yang mana? Kalau spasi baris itu juga bukan. Yang jelas itu spasi huruf. Biasanya di format font. Kalau yang spasi baris itu format paragraf. Jadi ini beda teman-teman. Kemudian kekurangan dari metode rata kiri kanan justify. Nah, pilihannya menghasilkan refer antar kata, paragraf terlalu condong ke kiri, paragraf terlalu condong ke kanan,
Nah, yang benar adalah menghasilkan river antar kata. River katanya ada yang terlalu jomplang jaraknya. Mungkin jaraknya bisa sampai satu kata atau ada sampai dua kata. Jadi terlalu lebar. Itu. Kemudian cara mengatasi river pada word pilihannya atur margin, atur leading, atur spacing, semua jawaban benar. Nah, yang benar adalah atur spasi font, jarak antar font, bukan spasi paragraf. Itu. Ini salah satu contoh yang celeneh aja sih. Kalau misalkan teman-teman dapat soal kayak gini ya untung-untungan gitu. Kemudian komponen yang tidak mempengaruhi kinerja server. Kita balik lagi ke server ya. Pilihannya ada CPU, ada RAM, ada motherboard, ada network device, ada NIC, network interface card, kemudian ada cooling device. Nah, ini yang tidak mempengaruhi kinerja server. Kinerja server ya berarti kan ini apa ya, cooling device ini ya. Sebenarnya cooling device juga perlu sih. Cooling device ini membingungkan. Tapi kalau misalkan yang nggak begitu ini cooling device biasanya, karena kan ruangan server biasanya pakai pendingin ruangan seperti itu. Jarang ruangan server itu ini apa nggak pakai AC. Rata-rata itu semuanya pakai AC dan AC-nya juga dimasukkan dalam box sama servernya biar lebih dingin. Kemudian komponen apa yang tidak mempengaruhi kinerja server? Nah, ini ada variasi lagi. Jawabannya video card. Ya, benar. Kalau misalkan opsinya ada VGA, maka teman-teman mending pilih VGA. Karena apa? Karena yang namanya komputer server itu tidak perlu ini ya, monitor. Jadi yang namanya server itu kan bisa di-remove. Nggak perlu masuk ke ruangan server, kemudian kita lihat CPU-nya, itu nggak perlu. Karena semuanya bisa dikerjakan secara remote. Nah, kemudian ada soal tentang virus. Data yang aman dari ransomware. Data yang disimpan di mana. Nah, ini ada yang pilihannya di Linux. Nanti teman-teman bisa inilah baca-baca tentang ransomware seperti apa. Tapi ini nggak perlu belajar tentang mendalam, itu nggak perlu. Karena ini yang ditanyakan, data yang disimpan aman itu di mana. Bisa Linux, bisa teman-teman pakai ini ya, Pak, Chrome OS, atau pakai Apple, Macintosh, atau pakai aplikasi lain selain yang di Windows. Nah, kenapa yang di Windows aman, tetapi yang di Linux itu yang di Windows itu tidak aman, tetapi yang di Linux itu cenderung aman. Kita baca cenderung aman ya. Karena di Linux itu ada pengaturan, salah satunya adalah adanya pengaturan hak akses. Nah, di Linux itu ketika kita mau install sesuatu, itu ada ininya, minta passwordnya. Beda kalau Windows itu berjalan otomatis. Kemudian di Linux yang namanya memori, kemudian perangkat-perangkat yang lain itu identifikasi, diidentifikasi dalam kalau memori itu kan ada SDA, SDA 1, SDA 2, itu manajemennya jauh lebih baik seperti itu. Kemudian ini juga salah satu soal seleneh lagi ya. Ini soal-soal kayak gini anggap aja buat pengobat stres ya teman-teman ya. Setelah mengerjakan soal tata kelola ITIL itu manajemen IT ya, layanan IT, mungkin teman-teman pusing melihat soal seperti ini jauh lebih enak. Di bawah ini merupakan perangkat lunak pencarian internet kecuali pilihan jawabannya ini ada Google Chrome,
Ada Opera Mini, ada UC Browser, ada vacuum cleaner itu. Nah, ini sebagai eh, ini aja, sebagai hiburan aja teman-teman ketika mendapat soal seperti ini. Nah, oke, sudah selesai nih tentang ini ya, tentang infrastruktur IT. Jadi soal-soal infrastruktur IT itu sedikit, antara 5 sampai 7. 5 sampai 7 soal aja tentang ini. Jadi lumayan teman-teman. Yang materi berat itu memang di ITSM. ITSM memang berat. ITSM nanti duetnya sama audit. Karena audit itu bagian dari ITSM. Kalau yang kalau yang database itu nanti duetnya sama pengolahan data itu, sama taksonomi data itu jadi satu di situ. Oke, mungkin itu dulu sebagai pembuka pertemuan pada hari ini. Silakan bagi yang ingin bertanya bisa di kolom chat maupun raise hand. Waktu saya kembalikan ke Mas Arif. Ini Mas Arif tanda-tanda ya. Materinya mungkin sudah semakin mendalam ya. Lanjut Kalau ini ini Pak, ya, ada yang bertanya, izin coach refer justify masuk ke kategori mana? Infrastruktur, desain, atau pengelolaan data? Apakah soal-soal tersebut akan muncul di P3K saat ini? Kira-kira prediksinya seperti apa? ini teman-teman nggak usah sepaneng ini masuk materi yang mana. Anggap aja ini soal hiburan. Ya kalau misalkan perlombaan itu kan ada hadiah hiburan ya. Nah itu masuk dalam hiburan aja. Jadi nggak perlu teman-teman sepaneng ini masuk dalam infrastruktur IT atau desain. Eh, Teman-teman nikmati aja. Ini kalau nemu-nemu soal seperti ini ya itu anggap aja bonus seperti itu. Kalau memang sekarang kan sudah tahu river itu apa, teman-teman nyari di mana di literatur juga susah. Ternyata saya ketemunya ada sebuah buku tentang ini teman-teman, tentang cara ngetik. Itu ada yang membahas tentang river, eh, mengetik pada word processor seperti itu. Saya baru menemukan kata river, istilah river itu di situ. Kalau teman-teman browsing itu nggak akan ketemu seperti itu. Anggap aja ini bonus seperti itu ya. Selanjutnya Mas Arif, Ya, betul ya, ini soal bonus, soal nyeleneh, nggak apa-apa ya. Lanjut Pak, ini tanya kira-kira berapa persen peluang soal yang keluar sesuai dengan teknologi yang berkembang sekarang, misalnya ada data science, pengolahan data, big data, dan lain-lain. Kira-kira soalnya nanti bakal mengikuti isu perkembangan teknologi tidak Pak? Ini presentasinya berapa persen? gini, kalau misalkan ada berita-berita terbaru sebenarnya juga kalau BPS itu agak telat ya teman-teman ya. Jadi nggak akan keluar nggak akan keluar banyak kok seperti itu. Jadi kayak cloud computing, quantum computing juga sebatas pengertian aja kok. Nggak sampai level level mendalam ya. Mekanismenya seperti apa itu nggak sampai ke situ, nggak sampai ke arah situ. Jadi teman-teman nggak perlu sepaneng update yang terlalu terkini juga percuma teman-teman. Oh, buktinya soal tentang BIOS aja masih keluar. Logikanya seperti itu. Harusnya soal-soal kayak Bootstrap, kemudian kayak program POS, kemudian tentang BIOS itu sudah nggak relevan lagi karena sekarang itu kita pencet komputer aja paling 5 detik sudah muncul Windows. Jadi proses-proses tersebut itu sekarang sudah tidak pakai lagi. Bunyi bip sekarang aja nggak ada itu. Di laptop nggak ada. Ketika teman-teman pencet ya sudah tampilan Windows seperti itu. Ya, lanjut ya Pak. Ya.
Kalau terkait dengan IoT, Artificial Intelligence, nah ini apakah ada Pak di soal yang mana? Nggak ada keluar. IoT mungkin nggak keluar. IoT Smart City mungkin sebatas pengertian kalau misalkan mau dikeluarkan. Jadi IoT tahun-tahun kemarin itu nggak keluar kemudian. Kalau mau keluar juga tentang paling ini ya, alat-alat yang saling berhubungan dan bisa berkomunikasi, itu kan IoT ya. Misalkan dari perangkat pendeteksi suhu, pendeteksi karbon monoksida yang di jalan-jalan, itu kan nanti ditampilkan. Itu salah satu dalam IoT. Nanti IoT hubungannya dengan Smart City. Kalau yang soal GCR dan FR, ini yang mempengaruhi kinerja server, pilihannya CPU, RAM, cooling, dan lain-lain. Mohon dibedah lebih dalam karena kemarin ada ini silang pendapat di grup Pak Bas. Silang pendapatnya gimana? Ada yang cooling sama apa? Yang menanyakan ini siapa? Langsung raise aja. Biar enak. Karena kan ini kan relatif ya jawabannya ya. Tergantung nanti pilihan gandanya. Karena itu kan kecuali. Ini Pak Ketua RT ini. Ini Oh ini mungkin ada Kak Ibrahim. Mas Yuga itu ketuanya. Izin Pak, ketuanya bukan Oh, saya. Ibrahim. Nah, Ya, siap. itu yang kemarin yang nanya saya Pak, cuma yang menjawab itu teman-teman yang silang pendapat itu. Ada yang jawab Gimana? cooling, ada yang jawab network device, karena itu kan network device biasanya eksternal di luar server. Tapi ada yang bilang niche juga gitu, jadi kurang tahu sampai sekarang. Masih dalam keyakinan masing-masing. Itu kan ada NIC, ada network device. Kalau NIC itu kan berarti network interface card. Berarti itu nancap di CPU. Tetapi kalau perangkat jaringan itu kan posisinya di luar CPU seperti itu. Tapi kalau cooling itu jujur juga punya pengaruh yang besar pada kinerja server. Karena apa? Karena server itu kadang ketika overload itu suhunya panas. Pernah di tempat saya itu sering ya, kalau misalkan overload, kemudian CPU-nya kan panas, dia akan restart sendiri. Jadi cooling device itu menurut saya berpengaruh ya, berpengaruh. Tetapi cooling device itu tidak begitu pengaruh ketika di ruangan server sudah pakai AC. Kalau sudah pakai AC, cooling device nggak begitu berpengaruh karena suhu ruangan itu yang harus dijaga dibandingkan yang lain. Karena kalau misalkan kita pakai AC di ruangan server dan semuanya tertutup, kebersihannya terjaga, suhunya terjaga, itu jauh lebih baik. Jadi nanti kalau menurut saya itu kita lihat dulu pilihannya apa. Kalau misalkan tadi yang lain, yang network device ya. Network device sama NIC ini kan sama kan harusnya. Ini yang bikin soal kadang mabuk. Network device sama NIC itu kan sama. Network device. Cuma network device itu lebih global, bisa aja switch, bisa aja router gitu. Kalau NIC itu kan dia melekat di komputer. Jadi kalau menurut saya, ya saya ralat lagi nih, berarti network device yang tidak begitu mempengaruhi kinerja server. Kalau NIC, menurut saya
mempengaruhi kinerja. Karena kalau NIC-nya misalkan masih LAN biasa, belum gigabit Ethernet, itu juga kinerjanya lama, transfer datanya lama. Jadi menurut saya network the best. NIC itu kan bagian dari network device kan Pak? Apa bukan? Gini Mas Ali, jadi network device itu harus kita definisikan dulu. Network device itu kan banyak nih. Masih banyak, ada switch, ada router, ada modem, ada NIC itu sendiri ya, atau LAN card gitu ya. Tetapi kalau NIC itu kan sudah masuk dalam mainboard kan, masuk dalam sistem mainboardnya server kan, berarti kan itu masuk dalam server. Seperti itu. Jadi saya lebih condong ke network device yang tidak mempengaruhi kinerja server. Tapi kalau NIC itu pasti berpengaruh banget. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama. Ya, lanjut ya ini ya Pak Bas ya. Pertanyaan selanjutnya. Ini untuk boleh digambarkan sedikit Pak Bas, ini yang ditanyakan tentang taksonomi. Taksonomi. Saya nggak bawa bukunya. Taksonomi. Ini ya Pak? Taksonomi data. Di GCR belum ada ya tentang data ya. Belum ada ya tentang data ya. Data warehouse juga nanti seputaran itu sih ya, data itu agak pusing nanti kalau kita bicara itu. Saya juga pusing ya. Nanti kita cari lagi lah literatur tentang taksonomi data. Di FR itu sudah disinggung tentang data terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur. Seperti itu. Data yang salah satunya yang tahun kemarin keluar adalah data JSON. Itu masuk dalam yang kalau nggak salah itu tidak terstruktur. Seperti itu. Ya, lanjut Pak Bas. Ini kalau yang di Quizbot itu apakah sesuai dengan FR yang tahun lalu? Itu harus dibedakan teman-teman. Quizbot yang dibuat oleh teman-teman sendiri di from member sama from base channel. Kalau yang from base channel itu saya ambilkan dari GCR dan tentunya sudah saya sesuaikan dengan FR seperti itu. Namun teman-teman menurut saya ya dipelajari aja semuanya. Kalau mau mengerjakan yang soal-soal dari sesama member ya silakan, kan sama-sama belajar. Kalau misalkan teman-teman mau memfokuskan di FR ya teman-teman belajar dulu fokus di GCR sebelum mempelajari yang di Telegram. Karena kalau misalkan teman-teman ini ketinggalan belajar, itu kalau misalkan teman-teman mengikuti yang di Telegram ya agak berat. Karena yang ada di Telegram itu saya lihat itu kan orangnya aktif-aktif. Belajarnya juga sudah semakin hari sudah semakin canggih gitu ya. Banyak soal yang masuk. Kalau teman-teman mengikuti sementara belum belajar materi yang ada di GCR ya tentunya akan kewalahan. Teman-teman. Makanya lebih baik teman-teman kalau pagi sisihkan waktu untuk belajar materi minimal 1 jam. Kenapa pagi? Karena untuk menyerap materi itu jauh lebih gampang. Dan ketika belajar jangan cuma membaca aja, tetapi dibuat ringkasannya juga. Atau mungkin teman-teman
punya metode untuk menghafalkan sendiri ya silahkan. Kemudian nanti ketika siang teman-teman belajar soal-soal yang ada di GCR. Dilatih terus, diulang-ulang. Kan hanya 20 soal kan memang standarnya saya 20 soal. Biar apa? Biar ketika istirahat itu paling dikerjakan 10 sampai 15 menit aja. Ulang terus. Nah, baru malam harinya kalau mau diskusi bersama teman-teman di Telegram atau mengerjakan kuis di Telegram silakan. Begitu. Jadi semua itu harus berjalan ya teman-teman ya. Jangan belajar di Telegram toh atau belajar di ini apa latihan soal toh. Nanti teman-teman akan tidak punya pegangan ketika mendapatkan variasi soal yang berbeda. Begitu. Next, Mas Arif. Ya, selanjutnya ini Pak Bas, bunyi bip di FR 2020. Kok jawabannya VGA bukan RAM? VGA bukan RAM. Jadi gini, FR itu yang jawab bukan saya, teman-teman. Itu namanya FR asli ya, teman-teman ya. FR asli itu sengaja tidak ada tambahan apapun. Saya nggak menambahkan entah itu jawabannya benar atau salah, apa adanya saya tuliskan di situ. Nah, kemudian gunanya saya membuka kelas ini tentunya untuk sedikit-sedikit meluruskan. Barangkali ada jawaban yang kurang sesuai, saya buatkan materi dan latihan soalnya, seperti itu. Jadi ini bisa menjadi saling melengkapi. Itu ya. Jadi ketika ada FR, jawabannya ada VGA maupun RAM, teman-teman lihat dulu jumlah bibnya berapa. Kemudian nanti kalau di soal yang asli, teman-teman nanti bisa lihat ini soal gagah mana ya bunyi bib. Karena setiap ada AMI BIOS, AMI award BIOS itu berbeda. Misalkan bunyi bib pendek 3 kali, itu antara AMI sama award BIOS itu sudah beda lagi. Ada yang sama, ada yang beda. Itu. Tetapi kalau kita mencerna, itu yang namanya VGA itu jarang bermasalah. Kalau VGA-nya on board integrated, itu nggak jarang ada yang bermasalah. Dan kalau soal kayak gitu hari gini keluar, berarti menurut saya ya BPS-nya kebangetan. Kebangetannya kenapa? Nggak mengikuti perkembangan zaman. Karena kan itu sudah tidak relevan lagi. Kalau soal tersebut dikeluarkan. Karena komputer sekarang itu tidak ada bunyi bibnya sama sekali. Tinggal pencet, langsung 5 detik keluar operating sistemnya. Seperti itu. Next. Ya, lanjut Pak Bas, ini untuk materi pengolahan data seperti metode K-means, naive Bayes, itu keluar tidak Pak? Kalau misal keluar, apakah banyak atau tidak? Jadi itu Pak. Metodenya kalau kemarin itu nggak keluar ya, tetapi tahapan-tahapan dalam pengolahan data itu apa aja itu keluar. Kemudian yang ETL, kemudian ada preprocessing, cleaning atau apa itu ada keluar juga. Itu sebenarnya yang di PPT-nya kan sudah ada ya itu kisi-kisinya. Ya udah belajar FR-nya aja di situ. Tidak perlu teman-teman metode-metodenya itu. Nah, saran saya itu teman-teman kuasai FR dulu teman-teman. FR kuasai, ketika sudah dikuasai 100%, silahkan kalau mau mempelajari, misalkan, oh ini berdasarkan kisi-kisi yang baru, ternyata FR-nya ada yang kurang, ya silahkan mau ditambahkan. Seperti itu. Tetapi jangan teman-teman menambahkan materi, misalkan kayak tadi ya, metode-metode dalam pengolahan data,
Sementara teman-teman untuk yang FR yang lain belum dikuasai. Nah, ini juga keliru. Harusnya FR dikuasai dulu, baru nanti teman-teman mempelajari yang lain. Itu. Jadi nanti ketika tes ada soal yang seperti itu, teman-teman langsung sudah tahu lah. Berarti apa aja yang kurang, tinggal ditambahin. Ya, lanjut Next, Mas Pak. Arif. Pak Bas, ini terkait soal SKB CPNS dan juga P3K, apakah sama atau tidak polanya seperti itu Pak Bas? Polanya sama. Jadi kita belajarnya di aplikasi CAT. Aplikasi CAT itu kalau teman-teman lihat itu kan di dalamnya soalnya kan banyak. Ada yang formasi pengantar komputer, ada yang SDM operator, operator siak, administrator database kependudukan, dan yang lain-lain. Nah, kemudian soal tersebut didapatkan dari mana sih? Dari instansi pembina. Jadi bukan BKN membuat soal sendiri, itu enggak. Biasanya untuk yang SKD itu dari akademisi. Demikian juga untuk kompetensi manajerial, sosial kultural, dan wawancara itu dari akademisi, dari gabungan dari berbagai perguruan tinggi yang telah bekerja sama dengan Menpan. Kemudian untuk kompetensi teknis itu dilimpahkan ke instansi pembina. Jadi setiap jabatan itu ada instansi pembinanya. Jadi instansi pembina adalah instansi yang membuat kebijakan tentang jabatan fungsional tersebut. Kapan harus KP, kapan harus kenaikan jabatan, kemudian ada uji kompetensinya, tesnya seperti apa, kapan harus diangkat, kapan harus diberhentikan, itu semuanya regulasinya yang mengatur adalah instansi pembina. Nah, berkaitan dengan soal P3K maupun soal SKB CPNS tentang pelayanan komputer, ya untuk soal-soalnya diatur oleh instansi pembinanya, yaitu BPS. BPS selain sebagai instansi pembina perangkat komputer, juga sebagai instansi pembina jabatan fungsional statistik. Nah, di BPS itu, dia kan membuat soal nih untuk SKB, untuk membuat soal P3K teknis perangkat komputer juga. Nah, dia itu sebenarnya sudah punya bank soal sendiri. Bank soalnya apa? Bank soal UKOM, uji kompetensi. Nah, bank soal uji kompetensi tersebut kemudian diadopsi ke bank soal SKB CPNS maupun di P3K teknis. Karena nggak mungkin dia bikin soal lagi, mikir capek-capek, bikin lagi, itu nggak mungkin. Biasanya nanti ketika setiap tahun itu menggunakan bank soal yang lama, kemudian soal-soal yang kurang relevan itu dihapus, diganti dengan soal-soal yang baru. Kisarannya 20-30%, seperti itu. Ini Mas Arif juga punya pengalaman ya Mas Arif ya. Dulu ketika SKB penyuluh pertanian, dia juga belajar dari soal-soal uji kompetensi dari temannya yang sudah lulus, seperti itu. Betul ya Mas Arif ya? Sangat betul. Nah, yang keluar juga banyak ya? Ya, 70% sama persis, Pak. Oke. Jadi Mas Arif ini dulu belajar dari soal-soal uji kompetensi. Jadi kalau penyuluh pertanian mau naik jabatan, itu ada tesnya lagi teman-teman. Tesnya mungkin tes tentang peraturan-peraturan terbaru, atau mungkin tentang metodologi penyuluhan pertanian seperti apa. Nah, itu semuanya dikeluarkan lagi dalam SKB penyuluh pertanian seperti itu. Demikian juga untuk peranata komputer, itu sebenarnya
bank soal atau database soal sebenarnya itu ngambilnya dari bank soal yang ada di uji kompetensinya. Nah, saya pernah mendapatkan ini screenshot teman saya yang ikut uji kompetensi. Ada filenya. Saya lupa naruhnya di mana. Itu ada screenshotnya. Dia ikut uji kompetensi yang ada di BPS. Di screenshot ada soalnya. Dan itu soal tentang ITSM, campuran sih. Karena kan soal hukum paling cuma 30 soal, teman-teman. Wadah. Nanti kapan-kapan kalau ketemu screenshotnya, saya share ke teman-teman. Ya teman-teman tahu bahwasanya ini adalah yang ada yang di soal hukum itu adalah induknya. Sebelum dia dibawa ke mesin CAT-nya BKN seperti itu. Malah panjang lebar karena seperti itu. Ya Ini Pak seperti itu lanjut. prinsip kerjanya. Lanjut. Proporsional soal ujian P3K. Ini apakah mix ITSM dan audit itu lebih menguasai dari 40% atau basis data dan RPL dan data? Saat ikut ujian tahun kemarin saya merasa tidak menemukan soal terkait infrastruktur TI atau saya yang tidak paham terhadap materi infrastruktur TI-nya seperti itu Pak Bas. Oke, jadi ya teman-teman, jangan teman-teman berpikir untuk yang panata komputer kan ada, katakanlah ada 10 materi ya, mulai dari GIS, ada desain grafis, multimedia, sampai dengan audit. Itu kalau di total ada 10. Ini kalau orang awam itu berarti kalau ada 90 soal, berarti dibagi 10 materi, hasilnya setiap materi ada 9 kan. Itu kalau orang awam yang belum pernah ikut tes. Tahunya kan 9 itu. Nah, sebenarnya nggak seperti itu teman-teman. Di mesin CAT itu lebih canggih lagi. Ada yang audit sama ITSM, dia menguasai sampai 70%, ada pernah. Ada yang database dan pengolahan data duet jadi satu menguasai 50%, ada. Ada yang ini apa dapatnya infrastruktur IT dan lain sebagainya merata, ada, tetapi jarang. Setahu saya yang paling banyak dari sekian banyak responden itu mengatakan bahwa layanan TI dan audit itu duet maut seperti itu. Seperti itu ya. Jadi teman-teman kalau mau peluangnya ya kita nggak bisa mengukur karena komposisinya setiap hari, bukan setiap hari tetapi katakanlah 4-6 hari lah, 1 minggu 4-6 hari itu terjadi perubahan pola komposisi soal. Makanya ketika teman-teman mau tes itu saya sarankan teman-teman harus tahu FR real time-nya. FR real time-nya 1-3 hari sebelumnya. Jadi kalau misalkan ini tanggal 11 ya Mas Arif ya, berarti teman-teman harus dapat FR tanggal 10 atau tanggal 9 atau tanggal 8. Tuh, 3 hari sebelumnya harus punya. Kenapa? Kalau misalkan teman-teman sudah tahu FR-nya itu soalnya nggak akan jauh-jauh dari itu. Seperti itu. Itu jadi permainan dari mesin CAT seperti itu. Ini tiap hari komposisinya apa akan berubah-ubah. Kalau misalkan teman-teman mau benar-benar pengen dapat nilai maksimal, 3 hari sebelum tes itu harus sudah tahu FR-nya. Mana yang dominan, mana yang tidak. Jadi teman-teman sudah persiapan sebelum berperang. Next. Ya lanjut Pak Bas, ini di antara berikut
yang bukan termasuk ke dalam penyebab koneksi WiFi menjadi lemot. Nah, ini di GCR yang jawabannya yang router belum dinyalakan. Nah, ini antara ini yang benar yang mana ini Pak Bas? Soal-soal kayak gitu agak repot ya teman-teman ya. Karena gini teman-teman, ketika orang yang berbagi FR, secara logika ya, itu yang akan dibagikan yang apa? Yang merasa dirinya itu soal paling sulit dan soal yang paling mudah. Sama ketika teman-teman senang cewek misalkan, atau misalkan dalam satu kelas lah, mesti yang tahu yang paling cantik atau yang paling jelek kan, katakanlah gitu ya. Naluri orang pasti seperti itu. Demikian juga ketika berbagi FR. Bisa soal yang paling sulit, bisa soal yang paling mudah. Nah, ini celakanya ya. Ketika orang bingung menuliskan soal yang sulit, itu jauh lebih sulit lagi gitu. Jadi lebih ini ya apa? Ketika soal yang mungkin kita anggap mudah, kalau orang yang belum persiapan, kalau berbagi soal itu juga kadang kata-katanya agak susah untuk dicerna. Jadi kalau ada soal-soal yang kayak gitu, teman-teman jangan jawabannya apa. Itu nanti nggak akan menyelesaikan masalah. Tetapi kalau ada soal kayak gitu, berarti saya harus belajar materi apa. Itu. Biar nanti ketika teman-teman ada soal kayak gitu, nggak mudah untuk diombang-ambingkan. Kayak tadi di river. River itu kalau teman-teman mencari jawabannya ya agak susah. Karena river sendiri itu nggak tahu itu sebenarnya apa sih river. Tetapi kalau teman-teman baca bukunya, oh alah river ini ternyata ini terjadi ketika kita mengetik. Jadi kalau teman-teman cari kata river dalam buku panduan ngetik MS Word, ya nggak ada. Tetapi dia akan ada di buku materi tentang mengetik, bukan cara menggunakan MS Word seperti itu. Itu salah satu contohnya aja ketika teman-teman berkutat memecahkan masalah FR. Ya FR ini seni teman-teman. Seni teman-teman memecahkan masalah dan untuk memecahkan masalah ini harus punya ilmunya. Ya, bisa teman-teman dijawab A atau B. Ya, Kemudian lanjut Pak Bas. ya lanjut. Ya, bukan karena kuota habis yang jelas ya Pak Bas ya, itu ya jawabannya. Nah, ini kurang tuh pilihan gandanya. Lanjut ini Ya, coach di permen baru kisi-kisi dari materi desain grafis tidak tercantum. Apakah kita harus tetap belajar atau tidak perlu diperdalam lagi seperti itu? bisa jadi hilang. Jadi yang tidak tertulis mungkin desain grafis bisa jadi hilang, teman-teman. Tetapi ini perlu konfirmasi lagi juga, konfirmasi ke peserta yang akan tes di hari pertama. Nah, untuk desain grafis sendiri, kalau misalkan di kisi-kisi tidak ada, berarti teman-teman teknik untuk komposisinya, komposisi belajarnya, desain grafis, teman-teman cukup belajar ya 2-3 kali aja, seperti itu. Nggak perlu belajar diulang-ulang sampai hafal. Karena kan sudah dikasih tahu kan, tidak ada. Seperti itu. Ya, Next. lanjut Pak, ini agak sedikit menyimpang dari materi terkait business intelligence. Nah, ini apakah keluar? Business intelligence itu yang di ini ya, ITSM ya. Kayaknya nggak keluar, teman-teman. Mungkin itu di ITSM, di sertifikasi ITIL mungkin ada ya.
Tapi yang sejauh ini yang layanan TI itu nggak sampai pusing-pusing seperti itu. Kebanyakan studi kasus untuk yang TSM. Karena yang responden ini lebih banyak dia berbicara ini kalimatnya panjang-panjang seperti itu. Ya. Next Mas Arif. Lanjut. Ini ada iuran ronda malam. Nah ini mungkin apa ini yang dimaksud mungkin ada iuran ya. Selanjutnya ini terakhir mungkin ya ini Pak Bas ya. Ya. Ini terkait pertemuan terakhir selanjutnya. Nah ini apakah membahas audit TI berarti terakhir ya Pak Bas? Iya, audit TI tentang pengendalian ya, pengawasan, monitoring dan pengendalian, monitoring dan evaluasi. Ya mungkin itu ya karena pertemuannya 1 jam ya Pak Bas ya. Iya, ini mungkin kalau teman-teman mau dilanjutkan monggo, saya mau ngajar di kelas Lacar. Ini nggak saya tutup. Nanti kita keluar Mas Arif, silakan Pak Ketua kalau misalkan mau jadi host, saya jadikan host. Atau Mas Ibrahim nih, saya jadikan host. Siap, ya. Sambil dijadikan co-host atau host, kita tutup dulu ya Pak Bas ya. Ya, oke. Ya itu saja untuk pertemuan hari ini terkait infrastruktur TI. Jadi teman-teman sudah boleh sambil membuka lagi di FR-nya dan juga Google Classroom-nya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas audit TI dan juga yang ini seperti biasa akan di-record dan juga akan di-upload untuk teman-teman bisa melihat ulangannya ya, recordnya ya. Seperti itu saja. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah jadi host ya. Ini Pak RT.